guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mulyani Telombanua, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 3 Gunung Stoli, Kota Gunung Stoli, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan dan menjelaskan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, serta memberikan refleksi pengetahuan sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 1.1. Beberapa inspirasi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran yaitu: 1. Menerapkan teori trikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Yang kedua, menumbuhkan daya cipta, yaitu kognitif, daya rasa, afektif, dan daya karsa, psikomotor. Yang ketiga, metode sistem Among, yaitu metode pengajaran dengan prinsip asih, asah, dan asuh. Yang keempat, membentuk pribadi yang mandiri, yaitu bisa berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, serta dapat mengatur diri sendiri. Yang kelima, pendidikan harus relevan dengan kehidupan, dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Di sini beberapa pertanyaan yang akan saya jawab yang merupakan kesimpulan dan koneksi materi dari modul 1.1. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, selama ini yang saya lakukan adalah bahwa saya menganggap diri saya sebagai guru itu adalah merupakan pemeran utama atau merupakan subjek yang 100% sebagai pengendali pembelajaran. Siswa itu saya anggap hanya sebagai objek, di mana mereka semua harus mengikuti atau mendengarkan apa yang saya berikan. Semua materi pembelajaran yang saya berikan harus mereka dengarkan. Siswa saya suruh untuk diam, duduk, dan mendengarkan apa yang saya jelaskan, dan ketika saya menyuruh untuk mencatat apa yang saya berikan, dan itu yang mereka lakukan. Mereka hanya menurut sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Mendengar ketika saya menjelaskan, menulis ketika saya memberikan materi, dan metode yang saya lakukan selama pengajaran lebih sering dengan menerapkan metode ceramah, yang mungkin sering tidak bisa saya pungkiri bahwa itu membuat siswa merasa bosan dan mengantuk. Itulah yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya, maka ada perubahan yang saya lakukan sebagai seorang guru. Terlebih dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan pendidikan itu berpihak atau berpusat pada murid, di mana siswa itu sebenarnya merupakan subjek bukan objek. Jadi terbalik dengan apa yang saya anggap sebelumnya. Siswa itu yang harus mencari sendiri, sedangkan guru hanya menuntun dan membimbing. Guru harus memberikan keleluasan kepada siswa untuk bisa menemukan sendiri dan menyimpulkan sendiri tentang pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan hasil diskusi mereka. Dan tidak memaksakan kehendak. Serta saya harus mengerti situasi dan keadaan setiap anak yang selama ini saya memperlakukan mereka semua sama tanpa melihat perbedaan mereka, tanpa melihat bakat dan minat yang ada pada diri mereka masing-masing. Dengan saya mempelajari modul ini, memberikan pemahaman kepada diri saya bahwa saya sebagai pendidik adalah seperti ibarat seorang petani yang harus bisa membedakan jenis-jenis tanaman yang saya tanam
Dan begitu juga dengan masing-masing siswa yang saya tuntut dan bimbing. Saya harus mempertimbangkan kodrati dari masing-masing siswa. Dan hal yang terpenting yang harus saya lakukan yaitu saya menghormati dan memperlakukan anak sebaik-baiknya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan yang baik, memberikan semangat, dan memberikan dorongan. Saya juga memiliki tugas sebagai penuntun bagi siswa supaya mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga mereka kelak bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga di sini yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya lakukan adalah menjadikan siswa di kelas sebagai subjek, membuat pembelajaran berpusat kepada siswa, menciptakan suasana kelas yang lebih rileks, dan membuat siswa merasa nyaman dalam belajar. Kemudian saya menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik, mungkin misalnya mengajak siswa untuk melakukan praktikum dengan memberikan tuntunan berupa LKPD, dan siswa yang bekerja untuk melakukan praktikum tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah saya tuangkan ke dalam LKPD. Sehingga mereka langsung bisa menemukan jawaban dari apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi itulah kesimpulan dan hal-hal yang bisa saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 ini. Dan itu membuat perubahan yang drastis di dalam kehidupan saya atau di dalam pekerjaan saya sebagai seorang pendidik dan guru. Saya lebih mengerti sekarang bagaimana seharusnya pendidikan dan pengajaran itu dilakukan. Dan semoga kita semua bisa menerapkannya dan mewujudkan apa tujuan dan apa yang dimaksud dengan pemikiran-pemikiran KHD, yang tentunya tujuannya adalah membuat pembelajaran lebih hidup dan bermanfaat bagi siswa-siswi yang kita didik. Salam guru penggerak.